Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian sehat selalu. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Sunda kelas 4. Ada yang masih ingat nggak pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pupujian. Pupujian itu berasal dari kata puji. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang rarangken. Rarangken nyaeta engang nu disambungkeun jeung salah sahiji kecap nepi ka hartina jadi robah. Yang artinya rarangken yaitu suku kata yang disambungkan dengan salah satu kata hingga artinya berubah. Jadi dalam bahasa Indonesia rarangken merupakan imbuhan. Rarangken aya 5 rupa, imbuhan ada 5 macam. 1. Rarangken hareup atau yang disebut dengan awalan. 2. Rarangken tengah yang disebut dengan sisipan. 3. Rarangken tukang atau yang disebut dengan akhiran. 4. Rarangken barung. Apa tuh rarangken barung? Rarangken barung itu rarangken dihareup jeung di tukang, awalan plus akhiran. 5. Rarangken gabung. Gabungan 2 rarangken atawa leuwih. Kecap nu geus dirarangkenan disebutna rundayan. Kata yang sudah ditambahkan imbuhan disebut rundayan. Jadi apa rundayan? Rundayan adalah kecap nu geus dirarangkenan. Kata yang sudah ditambahkan imbuhan. Untuk hari ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai tentang rarangken hareup atau imbuhan awal. Rarangken hareup atau imbuhan awal yang akan kita bahas tentang rarangken hareup di, rarangken hareup ka, dan rarangken hareup ti. Pertama, rarangken hareup di. Kecap nu make rarangken hareup di nuduhkeun pagawean. Kata yang menunjukkan imbuhan awal di menunjukkan suatu pekerjaan. Misalnya, di plus kecap asalnya sarung. Jadi, ditambahin depannya di. Jadi apa? Di sarung yang artinya make sarung. Contoh kalimatnya. Gali indit ka masjid di sarung beureum. Artinya, Galih pergi ke masjid memakai sarung merah. Kalau puji di depannya ditambahin di, jadi dipuji. Kata asalnya ajar, kalau ditambahin di jadi diajar. Selanjutnya rarangken hareup ka. Kecap nu make rarangken hareup ka nuduhkeun pagawean atawa kaayaan. Yang artinya kata yang menggunakan imbuhan awal ka menunjukkan suatu pekerjaan atau keadaan. Ka plus kecap asal, misalnya kecap asalnya panggih. Kalau di depannya ditambahin ka jadi ka panggih. Artinya benang di teangan. Contoh kalimat. Geus kapanggih buku teh acan. Sudah ketemu belum bukunya? Jadi kalau misalnya rarangken hareup ka itu menunjukkan suatu pekerjaan atau keadaan. Kayak misalnya puji, kalau ditambahin depannya ka jadi gimana? Kapuji. Dupak jadi kadupak. Beli jadi kabeli. Sedih jadi kasedih. Bagaimana?
Lanjut ya. Selanjutnya rarangken hareup-ti. Kecap nu make rarangken hareup-ti nuduhkeun pagawean nu teu dihaja. Yang artinya kata yang menggunakan imbuhan awal ti menunjukkan suatu pekerjaan yang tidak disengaja. Ti plus kecap asal. Kalau kata kecap asalnya balik, di depannya ditambahin ti, jadi ti balik yang artinya kebalik atau pahili. Kalau kebalik itu disengaja tidak? Tidak. Jadi rarangken hareup-ti itu menunjukkan suatu pekerjaan yang tidak disengaja. Contoh kalimatnya, Kade ulah tibalik make baju teh. Hati-hati, pakai baju jangan sampai kebalik, atau hati-hati pakai baju kebalik. Contoh lain, tidagor yang artinya kejedut. Tiguling, tiselap. Nah, itu suatu pekerjaan yang tidak disengaja. Sekarang kalian buka bukunya halaman 16, latihan 3. Kita langsung ke nomor 2 saja. Kalian lihat gambar di bawah ini, kemudian kalian isi dengan kata-kata titajong, dikuramas, diajar, atau titelem. Titajong artinya kesandung, dikuramas artinya sedang keramas, diajar sedang belajar, titelem artinya kecebur. Kalian bisa isi sesuai dengan gambar yang ada pada halaman 17. Kalau sudah, kalian kerjakan yang ada pada materi ini. Kalian bisa dikerjakan seperti contohnya. Misalnya nomor 2, rundaiannya dipuji. Nah, kalian lihat rarangkennya apa tuh? Rarangken di, rarangken ka, atau rarangken ti? Kalau sudah, kalian isi kecap asalnya apa? Puji. Nomor 3, misalnya kapanggih. Berarti rarangken depannya apa? Ka. Kecap asalnya panggih. Kalian kerjakan di buku tulis. Jadi tugasnya ada 2 ya. Halaman 17 yang gambar dan yang di buku tulis. Kalau sudah, tugasnya kalian bisa kirim melalui WhatsApp Bu Vika. Oke, cukup sekian dulu untuk pembelajaran hari ini ya. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.